Ada satu jenis kemenangan yang tidak pernah dirayakan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada bendera, tidak ada tepuk tangan, bahkan tidak ada saksi. Kemenangan ini justru terasa seperti kekalahan di mata dunia. Dan hanya orang-orang tertentu yang berani jujur pada dirinya sendiri, yang mampu mengalaminya. Bayangkan seorang manusia yang telah mencapai segala sesuatu yang diimpikan oleh para pencari ilmu. Namanya dikenal di seluruh negeri. Ucapannya dicatat, disalin, dan diajarkan. Pendapatnya menjadi hukum. Keraguannya pun dianggap kebenaran. Ia berdiri di pusat perhatian dunia Islam, di saat ilmu adalah mata uang paling berharga, dan ia adalah orang terkaya dalam mata uang itu. Namun justru pada saat itulah, ia mulai takut. Takut bukan pada musuh, takut bukan pada penguasa, takut bukan pada kematian. Ia takut pada satu hal yang jauh lebih menakutkan, bahwa seluruh hidupnya mungkin dibangun atas kebohongan yang terlalu rapi untuk disadari. Ini adalah kisah tentang seorang ulama yang tidak dikalahkan oleh pedang, tidak dijatuhkan oleh intrik politik, tidak dihancurkan oleh fitnah. Ia justru dihancurkan oleh pikirannya sendiri. Pikiran yang terlalu jujur untuk terus berpura-pura, terlalu tajam untuk menerima jawaban dangkal, dan terlalu berani untuk bertanya pada dirinya sendiri, pertanyaan yang dihindari oleh kebanyakan manusia. Pertanyaan itu sederhana, tapi mematikan. Apakah aku benar-benar mencari Allah, atau hanya mencari diriku sendiri dengan nama Allah? Ketika pertanyaan itu muncul, segalanya mulai goyah. Lidahnya masih mengajar, tapi hatinya tidak lagi ikut berbicara. Tangannya masih menulis, tapi jiwanya mulai menarik diri. Matanya masih menatap murid-muridnya, tapi pikirannya tenggelam dalam jurang yang tak bisa mereka lihat. Dan suatu hari, di tengah puncak kejayaan, ia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ia pergi, bukan karena kalah, bukan karena diusir, bukan karena kehilangan jabatan. Ia meninggalkan semuanya, karena ia tidak lagi percaya pada dirinya sendiri. Dan dari kepergian itulah, lahir salah satu perjalanan spiritual paling mengguncangkan dalam sejarah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua yang sedang menyaksikan dimanapun berada, dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Aceh, hingga saudara-saudara kita di luar negeri, selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kejernihan pikiran untuk mendengar kisah yang tidak ringan ini. Jika kamu adalah penikmat sejarah, pencari makna, atau seseorang yang pernah merasa hampa di tengah pencapaian, maka video ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah undangan untuk bercermin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kamu menekan tombol subscribe, karena di channel ini kita tidak hanya membahas tokoh besar dan peristiwa penting, tetapi menyelami pergumulan batin manusia di balik kejayaan peradaban. Kisah-kisah yang seringkali tidak diajarkan, tapi justru paling menentukan arah hidup. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan seorang pemikir raksasa, seorang ulama jenius, seorang bintang ilmu pengetahuan, namun juga seorang manusia rapuh yang berani mengakui kehancurannya sendiri. Perjalanan Imam Al-Ghazali bukan perjalanan naik menuju puncak. Itu sudah ia lewati. Ini adalah perjalanan turun ke dalam dirinya sendiri, tempat paling gelap, paling sunyi, dan paling jujur yang pernah ia kenal. Dan dari sanalah kebenaran yang sesungguhnya mulai berbicara. Di sebuah kota kecil di Persia bernama Tus,
lahirlah seorang anak yang tampaknya biasa, namun membawa sesuatu yang tak biasa dalam dirinya. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, yang kelak dikenal sebagai Al-Ghazali, lahir dari keluarga sederhana, bukan bangsawan, bukan penguasa, bukan orang kaya yang mampu membeli jalan ke pendidikan tinggi. Ayahnya, seorang pemintal wol, adalah manusia biasa yang percaya satu hal: anaknya harus menjadi hamba ilmu. Tanpa mengetahui, ayahnya menanam benih yang kelak akan mengguncangkan dunia intelektual, spiritual, dan bahkan politik. Sejak kecil, Al-Ghazali menunjukkan kapasitas yang tidak wajar. Ia menyerap pelajaran dengan cara yang membuat para guru terperangah. Fikih, tafsir, kalam, logika, filsafat, semua tidak hanya dipahami, tetapi dianalisis, dibedah, dan dipertanyakan hingga ke akar-akarnya. Murid-murid lain sering menganggapnya terlalu cepat, terlalu dalam, terlalu tajam. Ia bukan sekedar anak jenius, ia adalah badai intelektual yang bergerak tenang namun menghancurkan. Ketika mencapai usia remaja, ia memutuskan untuk pergi menuntut ilmu ke Nizamiyah Baghdad, pusat pendidikan paling bergengsi di dunia Islam. Di sana, namanya sudah mendahului dirinya. Para guru senior mendengar tentang kecepatan dan ketelitian pikirannya. Para murid baru gelisah, takut tertinggal. Bahkan para penguasa memperhatikan, karena mereka tahu orang seperti Al-Ghazali bukan sekedar pengajar, tapi penentu arah pemikiran masyarakat. Di Baghdad, ia tumbuh di antara haula besar, rak buku yang tak terhitung jumlahnya, dan murid-murid dari berbagai negeri. Ia bukan hanya belajar, ia mendominasi. Ia diangkat menjadi guru muda termuda di Nizamiyah, menyampaikan kuliah yang memadukan logika tajam, retorika memikat, dan kekuatan spiritual yang membuat setiap kata seperti pedang dan obat sekaligus. Dunia belajar Islam menatapnya dengan kagum, takut, dan penasaran. Tetapi di balik semua itu, hati Al-Ghazali mulai merasa kosong. Ia menyadari sesuatu yang tidak disadari murid-muridnya, guru-gurunya, atau penguasa yang mengaguminya. Ilmu tidak sama dengan kebenaran, dan pengakuan dunia seringkali salah menilai cahaya sejati. Setiap pujian, setiap gelar, setiap sanjungan bukanlah cermin kebenaran, melainkan pantulan dunia yang haus pengakuan. Dan Al-Ghazali mulai merasa cemas. Apakah semua yang ia pelajari, ajarkan, dan tulis benar-benar menuntun manusia kepada Allah, atau hanya menambah ketenaran dan kekuasaan dirinya sendiri? Perasaan itu perlahan menimbulkan gelombang konflik batin yang tidak bisa diabaikan. Ia mulai menyadari bahwa ilmu yang ia cintai, yang membuatnya dihormati dan takut, juga memiliki titik lemah yang berbahaya. Jika digunakan tanpa kesadaran, ia bisa menjerumuskan bukan hanya dirinya, tetapi juga seluruh masyarakat yang mempercayainya. Ini bukan kegagalan intelektual, ini adalah ujian integritas dan kesetiaan spiritual. Ia mulai menarik diri dari pujian publik, tidak sepenuhnya, tetapi cukup untuk menyadari jarak antara dirinya dan dunia. Ia belajar malam-malam panjang, membaca, merenung, menulis, namun selalu dengan pertanyaan yang membebani. Apakah aku benar-benar mencari Allah, atau aku sedang membangun kerajaan namaku sendiri? Suasana itu menimbulkan tensi luar biasa di hidupnya. Di satu sisi, dunia ingin menaikkannya, menghormatinya, bahkan menjadikannya simbol. Di sisi lain, hatinya menuntut kejujuran yang tidak bisa ditawar. Di titik ini,
Al-Ghazali bukan lagi anak jenius biasa, tetapi manusia yang diguncangkan oleh pemahaman tentang kekuatan dan tanggung jawab. Setiap kata yang ia ucapkan di kelas, setiap fatwa, setiap nasihat murid kini menjadi ujian moral. Ia tahu bahwa seorang guru bisa menyesatkan ribuan manusia tanpa sadar, dan ia takut hal itu terjadi padanya. Tetapi ia tetap mengajar, tetap menulis, tetap berdiri di podium akademik yang memuja dan memujanya. Dengan setiap langkah, ia membawa beban kesadaran luar biasa, beban yang hampir tidak bisa ditanggung oleh manusia biasa. Dan di balik semua itu, satu hal menjadi jelas. Al-Ghazali harus menemukan jalan keluar dari konflik batin ini, atau ia akan hancur oleh pengakuan dunia dan pujian yang membelenggu jiwanya. Disinilah permulaan pergulatan batin yang akan mengubah Al-Ghazali selamanya, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Di Baghdad, Al-Ghazali berdiri di tengah aula besar Nizamiyah, dikelilingi ribuan murid dan ulama senior yang menunduk mendengar setiap kata-katanya. Ia mengajar dengan ketajaman yang membuat setiap kalimat terdengar seperti pedang yang menembus kesombongan dan kebingungan, namun sekaligus memberi obat bagi jiwa yang haus akan kepastian. Tidak ada yang menyadari, di balik ekspresi tenangnya, hatinya bergejolak. Ia merasakan sesuatu yang asing, ketidaknyamanan yang datang dari pujian manusia. Setiap murid yang memandangnya dengan kagum, setiap rekan ulama yang mengangguk hormat, setiap penguasa yang tersenyum penuh kekaguman, semua itu menjadi cermin yang menyakitkan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini semua karena ilmu yang benar-benar ia cintai, atau karena manusia ingin percaya padanya? Pertanyaan ini tidak seperti pertanyaan biasa. Ia seperti api kecil yang perlahan menghanguskan akar rasa aman dan kebanggaan, membuat setiap kata yang diucapkan terasa berat, dan setiap tindakan yang dilakukan terasa salah. Di saat yang sama, dunia mulai menuntut lebih banyak darinya. Fatwa-fatwa yang dulunya sederhana, kini menjadi petunjuk untuk seluruh kota, bahkan wilayah yang jauh dari Baghdad. Murid-muridnya menyebarkan pemikiran-pemikirannya, dan Al-Ghazali melihat bayangan dirinya di mana-mana. Namanya dikutip, tulisannya dicetak, argumennya menjadi standar kebenaran. Namun, semakin ia dicintai dunia, semakin ia merasa jauh dari Allah. Ketegangan batin ini bukan hanya soal kesombongan atau ego. Ini tentang kebenaran yang menuntut keberanian, tentang ilmu yang menuntut integritas, tentang tanggung jawab yang tak bisa diabaikan. Al-Ghazali menyadari bahwa jika ia salah langkah, jika ia mengajar dengan niat tersembunyi, atau membiarkan murid-murid meniru tanpa memahami, maka ribuan manusia bisa tersesat. Dan kesadaran ini menimbulkan rasa takut yang lebih kuat daripada apapun yang pernah ia rasakan. Ia mulai menarik diri, tidak secara drastis, tapi cukup untuk merasakan jarak antara dirinya dan dunia yang memujanya. Malam-malamnya ia habiskan dalam doa panjang, renungan mendalam, membaca kitab-kitab sufi, memeriksa kembali setiap argumen, setiap prinsip, setiap keyakinan yang pernah ia pegang. Dalam diamnya, ia bertanya, apakah ini benar? Apakah yang aku ajarkan membawa manusia lebih dekat kepada Allah, atau hanya menambah kebingungan dan kebanggaan manusia? Di puncak ketenarannya, Al-Ghazali merasakan kegelisahan yang tidak bisa dibendung. Dunia menginginkannya tetap di podium, tetap mengajar, tetap menjadi simbol intelektual yang sempurna. Tapi hatinya menolak. Ia ingin pergi, namun ia takut meninggalkan murid-muridnya tanpa pedoman. Ia ingin meninggalkan dunia, namun ia tahu penguasa dan masyarakat akan terguncang. Ia berada di antara dua kutub, tanggung jawab dan kebenaran pribadi. Dan di sanalah awal dari keputusan yang akan mengejutkan dunia, meninggalkan segala kemegahan demi mencari kebenaran sejati yang bahkan manusia pun tidak siap menyaksikannya. Disinilah
Awal dari perjalanan yang akan membawa Al-Ghazali meninggalkan segala kemegahan dan menemukan kebenaran sejati yang bahkan manusia pun tidak siap menyaksikannya. Di usia yang masih terbilang muda, Al-Ghazali sudah menjadi simbol intelektual yang tak tertandingi. Setiap murid yang mendengar kuliahnya, setiap rekan ulama yang menyimak argumennya, bahkan penguasa yang mengundangnya ke istana, semua memandangnya dengan rasa kagum yang sama. Inilah manusia yang memahami segalanya. Tetapi di balik tatapan hormat itu, hati Al-Ghazali terasa hampa. Ia menyadari sesuatu yang tidak bisa diabaikan, sesuatu yang menembus jubah ilmu dan prestis, bahwa semua pengakuan dunia tanpa cinta yang tulus kepada Allah hanyalah ilusi. Malam demi malam, ia terjaga di kamar sederhana yang hanya diterangi lampu minyak kecil. Di hadapannya, tumpukan kitab yang menumpuk selama bertahun-tahun, karya-karya ulama besar dan catatan-catatan pribadinya sendiri. Semua itu tampak begitu kuat, begitu nyata, namun terasa hampa. Ia bertanya, apakah aku mengajar untuk Allah atau untuk manusia? Apakah aku menulis untuk kebenaran atau untuk nama baikku? Pertanyaan ini bukan sekedar kebingungan intelektual. Ini adalah gelombang kehancuran batin yang menembus setiap lapisan jiwanya. Setiap keputusan yang pernah ia buat, setiap kata yang pernah ia ucapkan, kini menjadi cermin yang menakutkan. Ia melihat potensi kesalahan di setiap tindakan, potensi menyesatkan murid, potensi menumpuk pujian tanpa makna. Dan di sana, di dalam diam malam, ia mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam daripada apapun yang pernah ia alami. Takut menjadi manusia yang dicintai dunia, tapi dibenci Tuhannya. Krisis ini bukan hanya soal ketakutan pribadi. Ini adalah benturan intelektualitas, tanggung jawab, dan spiritualitas. Al-Ghazali mulai menyadari bahwa gelar, pujian, dan pengakuan manusia hanyalah bayangan dari kebenaran. Bayangan itu indah, menawan, dan memabukkan, tetapi bayangan tetaplah bayangan. Tidak ada cahaya sejati di dalamnya. Ia menyadari bahwa untuk menemukan cahaya sejati, ia harus meninggalkan bayangan-bayangan dunia yang memuja namanya. Di tengah kegelisahan itu, ia bertemu dengan seorang guru sufi yang mengajarkannya bahwa ilmu yang tidak dibarengi dengan cinta, kesadaran, dan penghambaan yang tulus kepada Allah adalah beban berat bagi jiwa. Kata-kata guru itu menancap dalam hati Al-Ghazali. Harta intelektualmu bisa menjadi racun jika hati tidak suci. Pesan itu seperti gemuruh di kepala dan jantungnya. Ia merasakannya dalam setiap detak jantung, setiap helai nafas, setiap detik yang berlalu. Sejak saat itu, Al-Ghazali mulai melakukan sesuatu yang hampir tak masuk akal di mata dunia. Ia menarik diri dari puncak ketenaran intelektualnya. Ia berhenti mencari pengakuan. Ia menolak kehormatan yang ditawarkan penguasa. Ia membatasi murid-murid yang datang hanya untuk memastikan bahwa setiap pengajaran tetap murni dan tidak tercemar ambisi pribadi. Dunia melihatnya menolak kemegahan, dan bagi mereka itu tampak aneh, bahkan sia-sia. Tetapi bagi Al-Ghazali, itu adalah langkah kepada kebebasan spiritual, sebuah jalan yang harus ditempuh meski sepi, berat, dan penuh risiko. Ia mulai melakukan perjalanan batin yang lebih mendalam, merenung di malam sunyi, berdoa tanpa henti, membaca kitab-kitab sufistik, menyelami hikmah para pendahulu. Setiap langkah adalah pertarungan antara ilmu dan iman, pengetahuan dan kerendahan hati, kebanggaan dan ketulusan. Ia belajar bahwa seseorang bisa memiliki dunia di tangannya, tapi tetap miskin jika hatinya kosong. Dan Al-Ghazali tidak ingin hidup miskin, walau dikelilingi segala kemuliaan dunia. Konflik batin ini terus meningkat ketika ia menyadari satu hal yang menakutkan. Ia bisa saja menjadi ulama besar yang dihormati, tetapi jika hatinya tersesat, ia bisa menyesatkan ribuan orang tanpa sadar. Pemikiran itu mengguncangkan seluruh eksistensinya. Dunia menuntutnya menjadi simbol intelektual perfect. Allah menuntutnya menjadi hamba yang tulus. Dua tuntutan yang bertolak belakang, dua realitas yang tak bisa digabung.
Dan di sanalah Al-Ghazali berdiri di persimpangan yang hampir mustahil antara dunia dan kebenaran sejati. Disinilah Al-Ghazali mulai menapaki jalan sunyi, meninggalkan semua pengakuan dunia, menuju pertarungan batin yang akan menentukannya selamanya. Di puncak kegemilangannya, Al-Ghazali mengambil langkah yang tidak dimengerti siapapun. Dunia mengharapkan dirinya menjadi ikon intelektual, simbol prestis, dan benteng pembela ortodoksi. Semua orang menunggu fatwa, kuliah, dan tulisan-tulisannya. Tapi Al-Ghazali melihat dengan jelas. Semua itu hanyalah cermin dari keangkuhan manusia. Ia menyadari bahwa ilmu tanpa cinta dan kesadaran sejati kepada Allah bisa menjadi racun yang membelenggu jiwa. Langkah pertamanya adalah meninggalkan istana, haula besar, dan murid-murid yang memuja namanya. Ia memilih jalan sunyi menuju kehidupan yang sederhana, tempat di mana ia bisa menatap dirinya sendiri, bukan cermin dunia. Dalam kesunyian itu, ia menemukan guru-guru sufi, para hamba Allah yang menjalani hidupnya dengan totalitas, tanpa ambisi dunia. Dari mereka, Al-Ghazali belajar satu hal fundamental. Kebahagiaan sejati bukan datang dari pengakuan manusia, tapi dari ketulusan hati dalam mencari ridho Allah. Ia mulai mempraktikkan kehidupan sufi, puasa panjang, doa tanpa henti, renungan mendalam, dan meditasi atas setiap pikiran. Ia menulis catatan-catatan pribadi tentang keraguan, kesalahan, dan keinginannya untuk tetap jujur. Kata-kata itu bukan untuk dunia. Ia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Setiap malam, ketika Baghdad tertidur dan gemerlap lampu kota meredup, Al-Ghazali duduk dalam diam, merenungkan dunia yang ia tinggalkan. Murid-murid, rekan intelektual, bahkan sanjungan penguasa. Dan menyadari satu kebenaran yang menakutkan sekaligus menenangkan. Dunia hanyalah tempat ujian, bukan tujuan akhir. Namun perjalanan itu tidak mudah. Setiap langkah meninggalkan kemegahan dunia, setiap hari menjauh dari pengaruh politik dan sosial, ia merasakan pertentangan batin yang mendalam. Murid-muridnya yang setia meratapi kepergiannya. Penguasa yang pernah memujanya merasa kehilangan ikon intelektual mereka. Dunia melihatnya sebagai orang aneh, bahkan gila. Tapi bagi Al-Ghazali, itulah harga yang harus dibayar untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dalam kesunyian itu, ia mulai menulis karya-karya besar yang akan menjadi warisan abadi. Ihya Ulum ad-Din, karya yang tidak hanya menyatukan ilmu fikih dan tasawuf, tetapi juga menyingkap rahasia batin manusia. Ia menulis tentang bagaimana ilmu tanpa amal bisa menghancurkan jiwa, bagaimana pujian dunia bisa menyesatkan, dan bagaimana manusia bisa menemukan kedamaian hanya melalui kesadaran penuh kepada Allah. Setiap kata yang ia tulis adalah cermin bagi dirinya sendiri, refleksi dari pergulatan batin yang telah ia alami bertahun-tahun. Al-Ghazali bukan lagi sekedar ulama atau guru besar. Ia menjadi manusia yang telah menyingkap kerapukan jiwanya sendiri, dan dengan keberanian luar biasa, ia memilih untuk mengorbankan ketenaran demi kejujuran spiritual. Disinilah titik balik hidupnya. Dunia boleh menghormatinya, tapi hatinya tidak lagi tergantung pada pujian manusia. Ia menemukan kedamaian dalam ketidakterikatan, dan disinilah ia benar-benar bebas. Dalam kesunyian pengasingannya, Al-Ghazali menghadapi ujian yang lebih berat daripada medan perang atau debat intelektual. Dunia telah ia tinggalkan, murid, penguasa, sanjungan, dan kini ia berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang menilai, tidak ada yang memuji, tidak ada yang memaksa. Hanya ada dirinya,
pikirannya, dan hatinya yang menuntut kebenaran tanpa kompromi. Ia menenggelamkan dirinya dalam doa panjang, merenungkan kitab suci, dan membaca karya-karya para pendahulu. Namun setiap jawaban yang ia temukan menimbulkan pertanyaan baru. Apakah aku benar-benar ikhlas? Pikirnya. Apakah yang kutuliskan dan kuceritakan selama ini membawa manusia lebih dekat kepada Allah, atau hanya menjadi hiburan rohani, sesuatu yang membuatku merasa besar? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekedar intelektual, tetapi ujian yang menembus inti jiwanya. Setiap hari adalah pertempuran antara hasrat untuk dihargai dan ketulusan spiritual. Setiap malam ia menulis catatan pribadi, bukan untuk dunia, tetapi untuk membersihkan hatinya sendiri. Ia memeriksa niatnya, menguji integritasnya, dan mempertanyakan setiap tindakan. Tidak ada manusia lain yang bisa memahami intensitas perenungan itu. Bahkan murid-murid terbaiknya yang dulu kagum pada kata-katanya tidak akan bisa merasakan kedalaman ujian yang ia hadapi. Dalam pergulatan itu, Al-Ghazali menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa ketenaran, ilmu, dan pengaruh bisa menjadi musuh terbesar bagi jiwa manusia. Ia belajar bahwa setiap pujian yang diterima tanpa kesadaran dapat menimbulkan kesombongan tersembunyi. Setiap pengakuan tanpa ketulusan dapat menyesatkan. Setiap kekuatan intelektual tanpa hati nurani dapat menjadi racun bagi diri sendiri dan orang lain. Kesadaran itu begitu menekan sehingga terkadang ia merasa berat untuk bernafas. Namun dalam ujian itu juga lahir pencerahan yang tak ternilai. Al-Ghazali menyadari bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar, di kursi kehormatan atau haula kuliah, melainkan di dalam diri sendiri, melalui ketaatan yang tulus, kesederhanaan hidup, dan pengabdian total kepada Allah. Ia mulai menulis dengan intensitas baru, bukan untuk membuktikan diri, bukan untuk mengajar, tetapi untuk menyelamatkan jiwanya sendiri. Kata-katanya kini menjadi cermin spiritual, refleksi perjalanan batinnya, pengingat bahwa setiap orang harus menemukan jalan sendiri menuju kebenaran. Di titik ini, ujian Al-Ghazali mencapai puncaknya. Dunia menuntutnya untuk tetap menjadi ikon, tetapi hatinya menuntut kejujuran. Ia harus memilih, tetap menjadi ulama ternama yang dihormati dunia, atau menjadi hamba Allah yang jujur walau harus menghilangkan segalanya. Pilihan ini bukan sekedar dilema moral, tetapi pertarungan eksistensial, ujian yang menembus lapisan jiwa terdalam. Dan di tengah malam yang sunyi, dengan pena di tangan dan hati yang bergetar, ia mengambil keputusan yang akan mengejutkan semua orang, meninggalkan semua yang ia bangun demi menemukan kebenaran sejati yang tak ternilai. Dunia mungkin menganggapnya gila, bahkan sia-sia. Tapi bagi Al-Ghazali, itu adalah langkah paling logis dan paling berani dalam hidupnya. Disinilah Al-Ghazali mulai menapaki jalan sunyi yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani meninggalkan segala sesuatu demi kebenaran. Dan perjalanan itu akan membawanya ke puncak pencerahan yang tidak pernah dilihat dunia sebelumnya. Setelah bertahun-tahun menjauh dari sorotan, setelah malam-malam panjang yang dihabiskan dalam doa, keraguan, dan kejujuran brutal terhadap dirinya sendiri, Al-Ghazali sampai pada satu kesimpulan yang sederhana, namun mengguncang seluruh bangunan hidupnya. Ia menyadari bahwa kebenaran tidak pernah tinggal di panggung besar, tidak hidup dalam tepuk tangan manusia.
dan tidak bersemayam di gelar-gelar yang disematkan dunia. Kebenaran hanya hadir ketika manusia berhenti berpura-pura, bahkan berhenti berpura-pura kepada dirinya sendiri. Di titik inilah, Al-Ghazali mencapai apa yang tidak pernah ia temukan di aula kuliah, istana penguasa, atau perdebatan intelektual paling tajam sekalipun. Ketenangan yang tidak membutuhkan pengakuan. Ia tidak lagi gelisah apakah manusia mengingat namanya atau melupakan dirinya. Ia tidak lagi takut kehilangan pengaruh, karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hubungan yang jujur antara dirinya dengan Allah. Ironisnya, justru ketika ia benar-benar meninggalkan dunia, dunia tidak bisa meninggalkannya. Karya-karyanya menyebar lebih luas daripada sebelumnya. Ihya Ulum al-Din dibaca oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah mendengar suaranya. Para ulama mengutip pemikirannya dengan penuh hormat. Para pencari jalan spiritual menjadikannya penunjuk arah. Dunia yang dulu ia tinggalkan, kini justru datang kepadanya, bukan karena ia mengejar, tetapi karena ia telah berhenti mengejar. Dan disinilah twist terbesar dari kisah Imam Al-Ghazali terungkap. Ia tidak meninggalkan dunia karena membencinya. Ia tidak meninggalkan ilmu karena menolaknya. Ia tidak meninggalkan manusia karena kecewa. Ia meninggalkan dunia agar tidak kehilangan Allah. Keputusan itu bukan pelarian, melainkan puncak keberanian. Bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang tidak bisa ditiru oleh mereka yang masih bergantung pada pujian. Al-Ghazali menunjukkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah menguasai pikiran manusia, tetapi menaklukkan diri sendiri. Di akhir hidupnya, Al-Ghazali kembali ke kota kelahirannya, Tus. Bukan sebagai selebritas intelektual, bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai manusia yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia mengajar, menulis, dan hidup dengan kesederhanaan yang nyaris tidak mencolok. Tidak ada lagi ambisi untuk menguasai wacana. Tidak ada lagi keinginan untuk dipuja. Yang ada hanyalah ketulusan untuk menjalani sisa hidup sebagai hamba. Dan ketika ia wafat, dunia kehilangan seorang jenius. Tetapi sejarah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Contoh kejujuran spiritual yang langka. Ia mengajarkan bahwa seseorang bisa berada di puncak dunia dan justru memilih turun, bukan karena kalah, tetapi karena telah melihat sesuatu yang lebih tinggi. Tidak semua orang yang meninggalkan dunia adalah orang yang kalah. Sebagian dari mereka adalah orang yang akhirnya menang. Kisah Imam Al-Ghazali bukan sekedar sejarah. Ia adalah cermin bagi siapapun yang pernah merasa kosong di tengah pencapaian. Bagi siapapun yang pernah bertanya, apakah semua yang aku kejar benar-benar bermakna? Al-Ghazali mengajarkan bahwa kejujuran pada diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Dan itu seringkali menuntut keberanian untuk melepaskan apa yang paling kita banggakan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe agar kita terus bisa menjelajahi kisah-kisah manusia besar yang tidak hanya mengubah dunia, tetapi juga mengubah cara kita memandang diri sendiri.